Kalau nama adiknya siapa? Adik Vinka. Oke, adik Vinka. Oke, halo semuanya. Jadi di sini tujuan kita hari ini untuk mengetahui kondisi adik Vinka dan juga akan melihat kebiasaan makan sehari-hari dan membantu memperbaiki pola makan supaya adik bisa tumbuh lebih sehat dan lebih kuat. Oke, sebelum itu izin saya untuk mengukur berat badan dan juga tinggi badan adik ya, Bu. Ya, baik. Saya tadi itu mbaknya. Oke, di sini bisa lihat juga di sini ya. Kondisinya nempel. Oke, udah. Lalu sekarang berat badannya adik. Berat badan. Oke, sudah. Silakan dibagi. Baik, jadi di sini berdasarkan data yang baru saya ukur, berat badannya adik 19 kg dan tinggi badannya 118 cm. Nah, ini termasuk dalam kategori kurus ibu, jadi kita perlu mewaspadainya. Jadi kita perlu perhatikan pola makannya. Sekarang kita akan membahas pola makannya. Biasanya pagi hari adik makan apa sarapannya? Nasi sama rawon. Oke, nasi sama rawon. Kalau siangnya? Nasi, ayam goreng sama cuanya itu jeruk. Coba aja. Kalau untuk makan malamnya? Nasi sama telur goreng. Nah, kalau kayak cemilan-cemilan gitu? Saya suka ciki-ciki, Bu, coklat sama cilok. Oh gitu. Kalau sehari biasanya berapa kali jajannya itu? Wah, sering banget saya. Oh sering. Berarti makanan malamnya 3 kali udah bagus, udah didominasi oleh lauknya dan juga dia cukup sering ya. Ini perlu kita olah kembali. Nah, adik kalau sayur ada di piring bisa dimakan atau enggak? Tidak, maksudnya. Oh, nggak dimakan sama sekali? Iya, sama sekali. Nggak mau? Nggak mau. Berarti adik memang nggak suka sayur dan biasanya tidak dimakan sama sekali ya? Iya, saya jarang makan sayur, bahkan nggak pernah. Oh gitu. Apa benar ya? Apa benar ya ibu? Hampir tiap makan sayur tidak pernah dimakan. Iya. Baik ibu, ini termasuk kondisi kita atau GTM ya, gerakan untuk mulut. Nah, dari hasil saya simpulkan, masalah utama pada adik Vinka ini pola makannya belum seimbang. Konsumsi sayurnya belum ada, proteinnya masih dengan olahan digoreng-goreng itu supaya tidak awal, tapi kita perlu batasi dan juga jajannya itu masih terlalu tinggi. Natrium-natriumnya apalagi kan adik masih sekolah ya. Nah itu penyebabnya karena adik ini kan mungkin tidak suka sayur dan juga sering makan jajan. Itu tadi tandanya adik itu cenderung kurus, makanya kenapa adik kurus karena asupannya tidak seimbang. Gitu. Nah di sini baik Bu Rina, dari hasil yang kita tahu tadi masalah utama adik adalah pola makan yang belum seimbang karena tidak ada sayur dan juga sering jajan. Menurut ibu mana yang lebih sulit diubah dahulu, jajan atau makan sayurnya? Dua-duanya, Bu, tapi yang paling sulit itu apa itu namanya jajannya itu. Oh, langsung jajannya berarti kita prioritaskan jajannya dulu ya, sambil pelan-pelan kita kenalkan sayur kepada adik. Nah kalau jajannya udah dikurangi, adik masih mau coba? Mau, tapi jangan dilarang semua ya. Oh baik, setuju. Oke, nggak dilarang semua, tapi kita akan atur supaya kita akan memberikan beberapa pilihan. Oke, jadi pilihan pertama, jajan tetap boleh tapi maksimal 1 kali sehari dan sayur dicoba sedikit-sedikit. Oke, lalu pilihan kedua, jajan diganti dengan buah atau susu dan juga sayur itu dimakan setiap makan. Atau pilihan ketiga, kombinasi yaitu jajan dikurangi, sayur tetap ada setiap makan dan juga tapi dengan yang sedikit dan pakai cara khusus supaya ada lebih mau makan sayur. Menurut ibu, mana yang paling bisa dilakukan oleh adik Vinka? Kombinasi, Bu. Oke, ada setuju dengan pilihan itu? Setuju sih, asal saya ada sedikit. Oke, baik. Sepakat ya, kita mulai dari yang sedikit. Dari adik, sayur yang pernah dicoba ada yang masih bisa ditoleransi, misalnya wortel atau bayam? Wortel sih. Oke, wortel bagus. Berarti kita mulai dari sayur wortel terlebih dahulu. Nah, baik. Sekarang kita akan membuat rencana yang jelas dan juga bisa dilakukan di rumah. Jadi di sini prinsipnya prinsip diet untuk adik Vinka itu prinsip tinggi energi dan juga tinggi protein serta tinggi serat. Nah, tujuannya ini supaya adik makan lebih seimbang berat badan dan
berat badan bisa naik perlahan dan adik mulai terbiasa makan sayur. Kalau adik badannya sehat, adik mau jadi kuat dan cepat tinggi kan? Iya. Oke, jadi kita atur seperti ini ya. Makan 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari. Ibu selama ini ada sering di luar makan ya? Iya, Bu. Oke, nanti kita atur supaya jamnya tidak supaya tidak jalan terus-terusan. Lalu untuk sayur kita mulai pelan-pelan. Adik sanggup makan 1 sendok sayur setiap hari terlebih dahulu? Bisa sih, insya Allah. Oke, bagus. Nanti kita akan tambah sedikit demi sedikit. Nah, Bu, supaya jadi campur makanan favorit, adik paling suka apa biasanya? Telur. Oke, telur. Nah, nanti kita buat telur dadar campur wortel. Nah, saya tetap disajikan setiap hari walaupun belum dimakan supaya adik terbiasa dan juga tidak perlu dipaksa ya, Bu. Nah, untuk jajannya maksimal 1 hari sekali, bisa diganti buah atau susu. Nah, nanti adik paling suka jajan apa biasanya? Sedikit. Oke, boleh, tapi cukup 1 kali saja ya. Nah, sebelum itu di sini oke, sebelum itu di sini gizi seimbang untuk anak sekolah. Jadi anak sekolah itu merupakan salah satu populasi yang paling rentan dalam hal gizi. Nah, anak yang tidak mendapatkan gizi yang cukup akan tertinggal dalam perkembangan fisik, mental dan juga intelektualnya. Nah, usia sekolah antara 5 sampai 14 tahun. Nah, merupakan masa pertumbuhan dan juga perkembangan yang cepatan. Jadi ada itu dalam kondisi pertumbuhan masa anak sekolah, gitu ya. Oke, nah saya lanjutkan. Di sini saya akan membuat menu sehari kira-kira yang bisa untuk dilakukan di rumah. Nanti saya catat, saya akan kirim soalnya di bisa jadi sesuai dengan yang kita terapkan ini. Oke. Untuk makan pagi, adik makan pagi mau apa? Mau telur, soalnya saya suka telur. Oke, makan pagi telur. Nah, nanti ditambah dengan karbonya mau nasi ya, nasi atau kentang? Mau nasi aja. Oke, nasi. Nanti nasinya sekitar 1 piring kecil ya, Dek. 1 piring kecil. Nah, ini sesuai porsi adik yang sesuai dengan piring yang C ini ya. Nah, lalu untuk telurnya 1 butir, ya kan? Lalu sayurnya tadi mau sayur wortel sekitar 2 sendok makan. Oke, setuju? Ya, aku mau tanya, kalau porsi kecil itu berapa centong? Porsi kecil untuk nasinya. Iya. Oke, kalau nasi porsi kecil bisa dengan sendok yang ini, sendok C. Sendok makan ya, ada makan pakai sendok C ini kan ya. Nah, itu bisa sekitar 7 sampai 10 sendok. Pokoknya 10 sendok itu harus masuk. 7 sendok lah minimal itu harus masuk dalam sekali makan pagi, gitu ya. Atau kalau pakai piring dan dia sesuai piring kecil ini, lagi, atau juga bisa menggunakan ini, centong nasi ini, centong rice cooker. Biasanya kan di rumah pakai yang mana? A, B atau C? Oke, A. Kalau A berarti 1 centong itu 50 gram. Berarti untuk porsi adik berarti bisa dengan 2 centong gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan harian adik. Nah, lalu untuk makan siangnya, untuk makan siangnya mau ayam? Mau. Ya, berarti karbonya tadi sesuai dengan centongnya ini 2 centong atau piring kecil. Ayamnya 1 potong. Mau ayamnya 1 potong? Iya. Oke. Lalu sayurnya 2 sendok makan aja. 2 sendok makan sudah cukup, dan juga buahnya. Ada suka buah apa? Oke, buah jeruk 1 buah boleh, bisa, atau buah paya boleh juga. Saya tambahkan ke menu ya, Bu. Lalu di sini ada makan malam. Makan malam mau apa? Makan malamnya mau telur lagi deh. Oke, telur lagi. Oke, nggak apa-apa, nanti asupannya masuk. Lalu kita variasikan. Nasinya tadi sesuai 1 piring. Lauknya bisa ditambah tahu tempe, ada suka? Suka. Oke, bisa ditambahkan dengan tahu dan tempe ya, Bu. Iya. Oke, dan juga sayurnya bisa 2 sendok makan lagi. Jadi sehari bisa sekitar 5 sendok makan terlebih dahulu untuk langkah awal yang baik.
buah adik kan sukanya buah jeruk bisa. Kalau aku suka nggak? Sedikit suka. Sedikit. Kalau paling disuka selain jeruk apa? Melon. Kayak melon. Berarti bisa jeruk, melon, juga ditambah susu suka. Iya, terus melon. Oke, susu berarti suka juga. Iya. Suka. Oke, jajan di luar maksimal 1 kali ya dek ya. Iya ya. Oke, jadi di sini simpulannya nasinya kita akan gunakan untuk piring kecil dan 2 sendok makan rice cooker seperti ini. Lalu lauknya 1 potong, sayurnya setiap kali serving, setiap kali konsumsi makan 1 sampai 2 sendok makan, buahnya 1 buah ya. Nah sekarang kita buat kesepakatan. Ibu untuk mengurangi jajan, untuk ibu apakah siap untuk mengurangi jajan, menyediakan sayur setiap makan dan juga tidak memaksa anak? Oke. Kalau adik makan sayur sedikit setiap hari dan juga jajan hanya sekali sehari, apakah siap? Siap. Baik, kita mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Yang penting dilakukan setiap hari supaya adik terbiasa. Oke, supaya kita semua yakin, coba bisa ibu ulangi rencananya untuk adik. Mengurangi jajan dan membeli sayur setiap makan. Oke, betul. Kalau enggak adik gimana? Coba sendiri lagi. Makan sayur sih. Oke, bagus. Nanti kita akan lihat perubahan dari berat badan, kebiasaan makan sayur dan juga frekuensi jajannya. Nah, terima kasih Ibu Rina dan juga Adik Vika sudah bekerja sama hari ini. Adik hebat sudah mau mencoba makan sayur. Nanti kita kalau rajin nanti adik makan sayur bisa jadi tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, lebih tinggi, begitu ya. Berapa tadinya enggak? Iya, nanti kalau berat badannya adik bertambah minggu depan, aku bakal kasih sesuatu. Oke. Sesuatu surprise. Oke. Pokoknya badannya harus naik, konsumsi sayurnya harus bertambah, buah, jajannya dikurangi, jangan lupa ya. Nggak boleh bohong loh ya. Oke. Nanti kita akan kontrol kembali 1 sampai 2 minggu ya untuk melihat perkembangannya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Adik.